Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi SMA Negeri 2 Padalarang? Masih dengan Ibu Aimulyati MPD dari Seman 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal yaitu materi tentang teks eksplanasi. Soal yang pertama. Baca dan amati kutipan teks berikut. Bagaimana proses terbentuknya angin topan? Angin topan adalah angin kencang dengan pusaran angin yang kecepatannya mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat. Bagaimana proses terbentuknya angin topan? Topan terbentuk di lautan suhu panas. Air yang panas tentunya akan cepat menguap. Uap air yang berasal dari lautan itu jumlahnya sangat banyak. Uap air kemudian naik dan membentuk awan cumulonimbus. Di dalam gumpalan awan ini terdapat pusaran angin yang sangat kuat. Pusaran angin akan semakin kencang sehingga berputar-putar dan terbentuklah topan. Nah, berdasarkan kutipan teks di atas dan berdasarkan uraian atau penjelasan mengenai proses terbentuknya angin topan, maka teks tersebut adalah termasuk ke dalam jenis teks A. Prosedur, B. Ceramah, C. Eksplanasi, D. Cerita pendek, E. Laporan hasil observasi. Jawabannya adalah C. Eksplanasi. Bagaimana pembahasannya? Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang memiliki kandungan berupa mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan fenomena lainnya bisa terjadi. Suatu kejadian bisa terjadi sebab memiliki hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya adalah termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi. Soal berikutnya. Bacalah kutipan teks eksplanasi di bawah ini. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Dalam pengertian yang luas, banjir dapat diartikan sebagai suatu bagian dari siklus hidrologi, yaitu pada bagian air di permukaan bumi yang bergerak ke laut. Dalam siklus hidrologi, kita dapat melihat bahwa volume air yang mengalir di permukaan bumi dominan ditentukan oleh tingkat curah hujan dan juga tingkat peresapan air ke dalam tanah. Air hujan sampai di permukaan bumi dan mengalir di permukaan bumi, bergerak menuju ke laut dengan membentuk alur-alur sungai. Alur-alur sungai ini dimulai di daerah yang tertinggi di suatu kawasan, bisa daerah pegunungan, gunung, atau pembukitan, dan berakhir di tepi pantai ketika aliran air masuk ke laut. Secara sederhana, segmen aliran sungai itu dapat kita bedakan menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir. Di daerah hulu, yang biasanya terdapat di daerah pegunungan, gunung, atau perbukitan, lebah sungai sempit dan potongan melintangnya berbentuk huruf V. Di dalam alur sungai, banyak batu yang berukuran besar atau bongah dari runtuhan tebing, dan aliran air sungai mengalir di sela-sela batu-batu tersebut. Air sungai relatif sedikit. Tebing sungai sangat tinggi. Terjadi erosi pada arah vertikal yang dominan oleh aliran air sungai. Apabila dilihat dari struktur teks eksplanasi, teks di atas merupakan bagian dari apa jawabannya? A. Deretan penjelasan, B. Pernyataan umum, C. Interpretasi, D. Langkah-langkah,
Tujuan atau pernyataan. Baik, jawabannya B, ya. Jadi pernyataan umum. Jadi struktur eksplanasi itu terdiri dari 3. Yang pertama ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu biasanya berisi satu pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan adalah proses terjadinya, proses keberadaannya, proses terbentuknya, dan sebagainya. Yang kedua adalah deretan penjelasan. Itu memuat penjabaran proses kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Kemudian biasanya penjelasan bisa terdiri dari beberapa paragraf. Deretan penjelasan bukan semata-mata berfungsi menjelaskan fenomena itu sendiri, melainkan lebih menekankan pada proses fenomena itu dapat terjadi. Nah, struktur selanjutnya yaitu penutup atau interpretasi, yaitu penutup yang di dalamnya mengandung intisari atau kesimpulan dari kejadian suatu fenomena yang sudah dibahas. Ya, jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Manusia masalah banjir di Jakarta. Nih, pencegahan dan penanggulangan banjir harus dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak untuk menghindari Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia dari banjir. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat lubang serapan air. Yang kedua, menambah ruang terbuka hijau. Ketiga, mengubah perilaku masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Soalnya adalah simpulan yang tepat untuk kutipan dari paragraf teks eksplanasi adalah A. Masalah banjir di Jakarta. B. 3 langkah untuk meminimalisir masalah banjir di Jakarta. C. Pencegahan dan penanggulangan banjir harus dilakukan dengan kolaborasi, berkomitmen, dan kerjasama dari berbagai pihak. D. Cara mengubah perilaku masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Banyaknya musibah banjir di Jakarta dan kota-kota lainnya. Ya, jadi jawabannya adalah 3 langkah untuk meminimalisir masalah banjir di Jakarta. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Coba diperhatikan, ini ada infografis. Nah, kalian sekarang fakta yang tepat berkaitan dengan informasi kearifan lokal dan mitigasi bencana di atas adalah A. Nama kota Palu berasal dari kata Tovalue yang berarti daratan lembah. B. Legenda Ratu Pantai Selatan menjadi petunjuk bahaya yang dilalui alur sesar Cimandiri. C. Rumah adat Kampung Naga terbuat dari bambu dan kayu yang keras agar bisa mengikuti getaran gempa. D. Semong di Aceh mulai dikenal sejak 1907 dan diwariskan melalui Sair Nandong. Tete artinya gempa dan tsunami dan diwariskan melalui syair lagu. Baik, mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang D ya. Semong di Aceh mulai dikenal sejak 1907 dan diwariskan melalui Sair Nandong. Ini fakta, ini sudah terlihat dalam infografis tersebut. Jadi fakta itu adalah pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi.
Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Perhatikan kerangka karangan berikut. Pertama, proses terjadinya efek rumah kaca. Dua, penyebab terjadinya efek rumah kaca. Ketiga, akibat efek rumah kaca. Empat, solusi efek rumah kaca. D. 5. Definisi efek rumah kaca. Jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi, urutan tempat kerangka karangan tersebut adalah A. 5, 1, 2, 3, 4. B. 5, 1, 2, 4, 3. C. 5, 2, 1, 3, 4. D. 5, 2, 1, 4, 3. Jawabannya adalah yang C. Jadi, teks eksplanasi itu dimulai dari 5, yaitu definisi dari efek rumah kaca. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya efek rumah kaca, kemudian proses terjadinya efek rumah kaca, kemudian keakibat efek rumah kaca, dan bagaimana solusi efek rumah kaca tersebut. Demikian pembahasan dari materi tentang teks eksplanasi. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.